Rusia kembali melancarkan serangan udara skala besar ke Ukraina Jumat 13 Desember 2024. Serangan itu ditujukan Moskow untuk melumpuhkan sistem kelistrikan negara milik Kiev. Mengutip Asosiasi Press, Menteri Energi Ukraina menulis dalam laman Facebooknya bahwa serangan besar itu memberikan ancaman besar bagi jaringan listrik Ukraina. Ia bahkan mengatakan Rusia masih terus akan meneror infrastruktur penting itu. Pekerja energi melakukan segala yang diperlukan untuk meminimalkan konsekuensi negatif bagi sistem energi. Kami berjanji untuk merilis rincian lebih lanjut tentang kerusakan setelah situasi keamanan memungkinkan. Angkatan Udara Ukraina melaporkan beberapa pesawat nirawak serang Rusia diluncurkan ke wilayahnya malam lalu. Pesawat nirawak itu kemudian dibuntuti oleh segerombolan rudal jelajah milik Moskow. Dikatakan Rusia juga menggunakan rudal balistik Kinzhal terhadap wilayah barat Ukraina. Serangan pada Jumat adalah terbaru dari bagian serbuan Moskow yang diduga dialamatkan untuk menghancurkan kapasitas pembangkit listrik negara itu saat musim dingin tiba. Moskow telah menyatakan bahwa serangan tersebut ditujukan untuk melumpuhkan industri pertahanan Ukraina, menggagalkan produksi rudal, pesawat nirawak, kendaraan lapis baja, dan artileri. Ini bukan pertama kalinya bagi Moskow menyerang pembangkit listrik Ukraina, sebab dari Februari 2022, Moskow turut tanpa henti menghantam sistem kelistrikan Ukraina. Ini kemudian mengakibatkan penutupan berulang kali pasokan pemanas dan air minum yang penting selama bulan-bulan musim dingin. Serangan besar serupa terjadi pada 28 November dan melibatkan sekitar 200 rudal serta pesawat nirawak. Aksi militer itu menyebabkan lebih dari 1 juta rumah tangga tanpa listrik sampai tim darurat memulihkan pasokan. Sementara itu, pejabat Ukraina telah memperingatkan bahwa Rusia menimbun rudal jelajah dan balistik untuk lebih banyak serangan pada 21 November. Rusia untuk pertama kalinya menggunakan rudal balistik hipersonik jarak menengah osonik untuk menyerang pabrik industri di kota Dnipro di Ukraina Timur. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan serangan dengan arsenik adalah balasan atas serangan Ukraina di wilayah Rusia dengan senjata jarak jauh buatan Barat. Ini menyatakan bahwa lebih banyak serangan dengan senjata baru itu bisa menyusul. Pada Rabu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Ukraina menyerang pangkalan udara di Tengrong di wilayah Rostov, selain dengan 6 rudal ATACMS yang dipasok Amerika Serikat, melukai beberapa tentara dan merusak bangunan serta beberapa kendaraan. Kremlin berjanji untuk membalasnya. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengkritik penggunaan rudal yang dipasok Washington oleh Ukraina untuk melakukan serangan jauh ke wilayah Rusia. Ini dikatakannya dalam sebuah wawancara dengan majalah Time yang diterbitkan pada hari Kamis, menunjukkan bahwa dia dapat mengubah kebijakan Amerika Serikat terhadap Ukraina. Apa yang terjadi sudah gila. Saya sangat tidak setuju dengan pengiriman rudal ratusan mil ke Rusia. Mengapa kita melakukan itu? Kita hanya meningkatkan perang ini dan memperburuknya. Ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Trump lebih lanjut mengatakan bahwa ia ingin segera mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun itu. Ia mengatakan kepada Time bahwa ia memiliki rencana yang sangat bagus untuk membantu. Tetapi jika ia mengungkapkannya sekarang, rencana itu akan menjadi sia-sia. Saya ingin mencapai kesepakatan dan satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah dengan tidak meninggalkannya. Masuknya pasukan Korea ke dalam situasi ini merupakan faktor yang sangat rumit. Trump yang akan menjabat pada 20 Januari telah bertemu dengan Zelensky dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris akhir pekan lalu. Janji Trump untuk segera mengakhiri konflik telah menimbulkan kekhawatiran di Kiev bahwa hal itu sebagian besar dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Moskow. Sumber-sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Zelensky menggunakan pertemuan tersebut untuk menjelaskan kebutuhan Ukraina akan menjamin keamanan dan setiap negosiasi untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Ia telah lama berupaya menjadi anggota NATO. Saya berbicara dari kedua belah pihak, sungguh menguntungkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir saya punya rencana yang sangat bagus untuk membantu, tetapi ketika saya mulai mengungkapkan rencana itu akan menjadi hampir tidak berguna. Perang memasuki apa yang menurut beberapa pejabat Rusia dan Barat dapat menjadi fase terakhir dan paling berbahaya, karena pasukan Moskow bergerak maju dengan kecepatan tercepat sejak minggu-minggu ini. Washington mengatakan lebih banyak pengiriman ekspor pertahanan udara Amerika Serikat ke Ukraina sedang dalam perjalanan ke negara tersebut. Amerika Sabtu lalu telah meluncurkan paketan bantuan senilai 988 juta US dollar atau setara 15 triliun berupa senjata dan peralatan baru untuk Ukraina. Menurut kalian, kira-kira solusi seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Trump? Mampukah menghentikan perang dengan cepat seperti yang dibicarakan ketika Trump kampanye? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.